Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Soeharto SPD MBD selaku Kepala Sekolah SMK Iptek Wuru Sukoharjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Iptek Wuru Sukoharjo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya lah kita semua sampai saat ini masih diberikan nikmat iman dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di ambul akhir kelak. Perkenanlah Bapak Ibu, saya di sini untuk selaku MC untuk memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Kegiatan aksi nyata desimasi budaya positif SMK Iptek Wuru Sukoharjo tahun 2023. Rundown acara yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian diseminasi budaya positif, yang kelima penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berkenan untuk berdiri. Kepada Bu Estika Dian dipersilakan. Nanti keberhasilannya ini benar-benar bisa dinikmati untuk masyarakat kita. Nah, saya mohon kepada teman-teman yang belum ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, ini kita sudah ada modelnya 2 orang nanti, yaitu Bu Iwin dan Bu Suparmi. Mudah-mudahan nanti beliau bisa memberikan kemanfaatan, bisa juga menjadikan guru-guru teman-teman yang ada di SMK itu juga menjadi guru penggerak semua di dalam kegiatan keberhasilan pendidikan. Sekolah menjadi tempat sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Soeharto SPD MBD. Acara berikutnya penyampaian materi diseminasi budaya positif kepada Ibu Suparmi SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suharto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMK Iptek Wonosukarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMK Iptek Wonosukarjo. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sehat, sempat, nikmat bahagia yang diberikan kepada kita semuanya, dan pada hari ini bisa bersama dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif di SMK Iptek Wonosukarjo. Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan hari ini yang bisa diberikan kepada saya untuk menyampaikan ilmu saya yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak pada hari ini. Tapi sebelum ke materi, saya izin berdiri ya Pak Harto. Bapak Ibu, sebelum saya memulai ke acara Bapak Ibu, seperti murid yang biasanya Bapak Ibu menyuruh untuk menjawab pertanyaan biasa menginstruksikan sesuatu, biasa kita mengajak anak-anak berliterasi. Hari ini sebelum memulai ke acara, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk aktif kita mainkan brand kita sejenak ya. Kita bermain kata sambung Bapak Ibu semuanya. Kata sambungnya nanti yang saya ucapkan, yang saya tunjuk, tolong nanti mengikuti huruf terakhir yang saya ucapkan. Ketika nanti saya akan mengucapkan satu kata, kata terakhir nanti akhirannya apa, tolong Bapak Ibu mengikuti sesuai huruf akhir tersebut. Contohnya saya mau menyebutkan nama negara, Amsterdam atau Malaysia, berarti Bapak Ibu nanti fokus pada huruf apa? Ya, A sama M ya, atau yang saya sebutkan nanti. Dan tolong dilanjutkan Bapak Ibu juga mengikuti kata tersebut diawali huruf terakhir tadi. Bisa diuji coba ya? Oke, semuanya harus bisa. Seorang pendidik harus punya kosakata yang banyak. Tidak hanya muridnya yang kita suruh, tapi kita harus juga belajar. Siap, Bapak Ibu? Bu Wiwin, Amerika. Australia. Iya, lanjut Pak Danang. Bisa diulang Pak Danang? Iya, ini berhenti, putus rantainya karena Amerika sudah diucapkan. Berarti ini baru cek ya Bu Dina ya, ini baru dimulai. Fokus Pak Danang. Oke, sekali lagi ya, fokus dan fokus. Oke, tadi Bu Wiwin sudah lulus, alhamdulillah. Lanjut saya ke Filipina, Pak Joko Nurhadi. Ya, ayo. Ternyata susah. Oh iya, lanjut ke Bu Septina. Ya. Ya, akhirannya apa Bu? Fokus di akhirannya saja. Iya, langsung sebutkan. Ya, tadi Pak. Ya. Oke. Berarti untuk satset pun susah ya. Ya, enggak apa-apa, namanya belajar. Coba. Oh, belum connect, berarti kabelnya perlu disambung lagi. Enggak apa-apa. Oke, coba diulang lagi. Indonesia, Bu Juntari. Malaysia. Indonesia, namanya Abu. Amerika. Amerika, lanjut Bu Isti. Afghanistan, sip, lanjut Bu Diana. Norwegia, lanjut ke Bu Eri. Argentina. Lanjut yang keras Pak Erpan. Afrika atau Afrika, lanjut ke Pak Joko Aji. Oke, lanjut ke Pak Angga. Oke, sampai di sini bermain nama negara ternyata susah ya. Kita kadang memberikan waktu ke anak pun juga garap.
kudu dadi ya, ternyata kita berbahasa jadi murid pun juga. Oke, sekarang masih Bapak Ibu, tapi sekarang nama orang laki-laki. Ya, ini nggak boleh putus rantainya karena lebih mudah. Saya akan menyebut Joko berarti Ogi. Irfan gitu ya. Oke, tidak boleh putus. Kalau ini langsung saya urutkan rantainya, tidak boleh putus. Yang putus berarti nanti ada hadiah dari saya. Ya, saya akan bilang ngapunten nggih, Titus berarti si kan cowok Pak, saya mintanya. Sutiman ya. Oke, siap Pak Titus. Ya, siap nggih? 1 2 3 nama orang cowok. Oke. Mulai dari Pak Irfan saya akan menyebut nama ngapunten nggih Pak. Warsina. Agus. Warsin. Suyatno. Pak MMT jenengan wadah harta hukupat mbok. Ya. Gak apa-apa, ini nanti saya sampaikan ke fasilitator saya, nggak apa-apa, ini nggak disekat, boleh kok. Oke, diulang, harus benar Pak Joko. Oke, ulang. Warsina. Agus. Supriyatin. Wah. M Mulyono. Ento. Narto. Sarno. Narto. Mario. Oki. Oki. Irfan. ON. Nasel. Luminto. Ogi. Masya Allah. Oci. Imam. Imam ya. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini beri tepuk tangan yang meriah. Oke Bapak Ibu, untuk ice breakingnya hari ini kita bermain kata sambung, alhamdulillah bisa nggih. Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini sudah diterapkan di sekolahan kita, semuanya sudah melaksanakannya, tapi mungkin kadang kita tidak menyadari apa itu budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita ke budaya positif, kita harus mengenal dulu apa makna mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik mental, jasmani dan rohani. Berarti mendidik bukanlah sekedar mendidik ya Bapak Ibu, karena pada sejatinya pendidikan tidak sekedar penguasaan ilmu dan keterampilan, melainkan kita harus membentuk karakter. Ini yang sudah kita buat kesepakatan di SMK Iptek itu, menanamkan budi pekerti yang pertama. Ternyata di SMK Iptek Waru Sukoharjo itu sebelum ada kegiatan guru penggerak, ternyata hal-hal itu sebenarnya sudah dilaksanakan, cuma tidak disadari.
Begitu Bapak Ibu, berarti kita sudah memaknai apa arti pendidikan yang sesungguhnya. Sekarang kita ke makna guru Bapak Ibu. Kita mulai merefleksi diri, sebenarnya kita itu adalah seorang pendidik. Pendidik yang bagaimana? Ternyata guru itu adalah penuntun, suri toladan bagi siswanya. Kalau sudah ada kata menuntun sama suri teladan, itu berarti hal-hal yang baik yang harus ada pada diri kita. Gitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya, maka apa? Guru itu menjadi figur Bapak Ibu. Figur itu model atau contoh. Kalau kita baik, insya Allah anak kita pun mau dibawa kemana akan mengikuti arus pendidiknya. Kita kadang mempunyai opini yang berbeda. Murid saya kok begini, murid saya begitu. Tapi kadang kita lupa untuk yang namanya refleksi diri. Padahal refleksi diri ini bagian dari nilai seorang guru. Ngaten Bapak Ibu. Oke, next Bu Dina. Ya. Sebelum ke materi yang lebih detail Bapak itu, budaya positif itu apa? Ternyata budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan di sekolah Bapak Ibu. Berarti kita sudah banyak melakukannya di sekolah kita, yang mana itu harus berpihak pada murid kita. Bagaimana berpihak pada murid kitanya? Mari kita pelajari lebih lanjut. Oke, next. Ya, oke Bapak Ibu. Halo Bu Dina. Ya, budaya positif bisa dilaksanakan dengan beberapa hal. Tadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau suatu peraturan-peraturan. Sebenarnya di kelas pun Bapak Ibu sudah biasa melakukan ini. Nanti kita akan lebih tahu dulu. Oke Bapak Ibu, tadi sudah memahami makna guru tadi apa Pak Joko Aji? Iya, suri toladan. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Mungkin ada yang bisa menerjemahkan makna ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handayani? Pak Ustadz itu? Iya, dalam bahasa Indonesia saja Pak. Ya, suri teladan yang baik. Engarso sung tulodo, yaitu memberikan contoh sebagai penuntun. Eng madya mangun karso adalah apa Bapak Ibu? Ya? Ya? Ayo Bu Wiwin. Eng madya mangun karso? Iya, di tengah itu memberikan bimbingan Bapak Ibu. Selain memberikan contoh model yang baik, kita sebagai guru harus bisa membimbing, mengarahkan anak didik kita. Jadi tidak hanya kamu kemarin salah berbuat seperti ini. Tidak Bapak Ibu, kita sebelum memberikan statement seperti itu kita mengarahkan dulu anak kita. Dan yang terakhir tutwuri handayani, kita bisa memberikan semangat atau dorongan kepada putra-putri atau siswa-siswi kita Bapak Ibu. Jadi bisa dilaksanakan dalam beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, menerapkan disiplin positif. Nah ini kita mulai ke disiplin positif. Disiplin positif itu hadir pada lingkungan sekolah terlebih dahulu. Kalau komunitas sekolahnya sudah baik, baru kita bisa mendisiplinkan anak didik kita Bapak Ibu. Berarti kembali ke siapa? Iya, betul Pak. Kembali ke komunitas sekolah atau gurunya dulu. Kalau gurunya sudah mempunyai intelektual yang tinggi, intelijensinya tinggi, disiplinnya bagus, mengarahkan anak seperti apa yang kita mau, insya Allah mudah. Tetapi kalau pendidiknya, komunitas sekolahnya saja belum bisa membuat kesepakatan disiplin positif, ya nggak bisa kita mengajak anak kita harus baik, harus tidak bolosan jam ini. Gurunya saja belum berdisiplin, ngoten. Jadi kita kembalikan ke komunitas awal, yaitu seorang pendidiknya terlebih dahulu. Ingatin Bapak Ibu, disiplin positif dilakukan dari diri. Ternyata disiplin itu intinya menghormati diri sendiri. Kalau saya menyebut Pak
Iqbal. Pak Iqbal itu sangat disiplin orangnya. Dia itu sebenarnya menghargai dirinya sendiri Bapak Ibu secara tidak langsung, tidak hanya untuk mengharapkan pujian. Kenapa? Kita akan bisa melihat karakternya Pak Iqbal. Disiplin, berangkat pagi, pulang sesuai waktunya, mengajar di kelas tidak pernah terlambat, senantiasa mentaati peraturan yang dibuat di sekolah. Berarti secara tidak langsung Pak Iqbal adalah figur atau contoh disiplin positif di sekolah. Berarti nanti tepuk tangan buat Pak Iqbal. Ya. Oke ya, itu contoh disiplin positif. Belum Bu Dina, masih di situ. Ya, oke lanjut. Disiplin positif adalah pengendali diri sebagai kontrol dalam tindakan yang kurang baik. Kalau sudah disiplin baik, tidak mungkin kita akan melakukan hal yang buruk tentunya. Wong sudah disiplin, mosok mau telat nggak mungkin. Karena dari awal sudah berkomitmen. Disiplin itu dibuat dari diri sendiri Bapak Ibu. Contoh lagi, saya sering melihat Bu Cuntari itu tidak pernah datang terlambat. Karena mungkin sudah ada komitmen dari rumah harus maksimal jam 7 kurang sudah di sekolah. Itu yang disebut contoh disiplin positif. Itu dibuat dari diri sendiri, dan untuk mengendalikan sikap yang tidak baik itu kita harus membuat komitmen. Selanjutnya, menumbuhkan pemahaman siswa atau warga sekolah akan makna disiplin yang sesungguhnya, yang hadir tanpa paksaan, bukan karena ingin dipuji bahkan takut akan hukuman. Ngaten Bapak Ibu, disiplin itu tidak hanya semerta mengharap pujian orang lain, tidak semerta ingin mendapatkan reward kehadiran. Ya Bapak Ibu, kita harus menghindari yang namanya pujian, penghargaan, sama hukuman. Kalau tidak berangkat pagi nanti disuruh push up Bu Hani contohnya. Itu masuk anak yang mengedepankan sikap disiplin tetapi hanya karena takut dihukum sama guru BK-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Ya. Tadi budaya positif yang pertama bisa diterapkan bila semua warga sekolah menerapkan disiplin positif. Dari disiplin positif, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya. Saya ingin memberikan beberapa contoh. Saya mulai dari Bu Wiwin dulu karena Bu Wiwin sudah memahami materi ini. Karena saya yakin Bu Wiwin sudah paham semua ini, saya tinggal melanjutkan. Oke Bu Wiwin, contoh disiplin positif yang bisa diterapkan di sekolah kita contohnya ada ya Bu Wiwin? Untuk kita budaya positif yang bisa kita lakukan paling kecil adalah karena kita sebagai contoh ya masuk tepat waktu, jangan sampai terlambat. Itu paling kecil sekali. Contoh kita hadir sebelum pukul 7 itu sudah menanamkan budaya disiplin positif. Disiplin positif di sekolah kita mungkin bisa diberikan contoh Pak Wardi. Ya untuk disiplin contohnya seperti praktek ya Bu ya. Kalau seperti praktek itu disuruh membawa berpak, seharusnya harus membawa berpak. Itu semua siswa. Terima kasih. Oke, ini tidak hanya siswa berarti juga guru ya Pak. Ya, kalau memang harus seragamnya hari ini keki, Senin ya semuanya keki. Kalau hari ini abu-abu seharusnya semua juga abu-abu, tidak ada yang batik. Pak, ini mengena ini Pak. Ya, ini contoh berarti mari mulai digalakkan nanti budaya positif di sekolahan kita. Saya hanya memfasilitasi karena ini semua nanti berhubungan dengan Pak Joko Aji dan Bu Fitria Wardani selaku pemangku yang membidangi guru. Ngaten nggih? Pak Joko nanti bisa dibuatkan budaya-budaya positif di sekolahan kita, yaitu harus pada guru dulu Pak. Kita ngoyak-ngoyak siswa kalau gurunya belum tertib ya sama aja Pak, nanti tidak bisa selaras. Ngoten Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, budaya positif bisa diterapkan dengan motivasi perilaku manusia. Attitude manusia itu ada dua Bapak Ibu. Eksternal itu anak-anak itu
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia disiplin itu atau takut hanya menghindari hukuman. Mangkat isuk bentar dihukum gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau berangkat pagi wah kowe itu ribet itu yang eksternal. Kalau dari dalam Bapak Ibu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Berarti disiplin itu dari hati, tidak mengharap apapun. Intinya saya ingin bekerja dengan baik ya karena saya adalah itu pribadi saya tanpa unsur apapun. Dan di sini yang diharapkan Bapak Ibu, guru sebaiknya menggunakan perilaku manusia yang internal. Ngaten Bapak Ibu, guru atau komunitas sekolah sebaiknya menghindari hukuman atau memberikan penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dari siswa ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan hukuman ternyata itu tidak baik, akan membuat cacat hati, akan membuat anak dendam. Jadi Bapak Ibu usahakan dari sekarang jangan suka menghukum. Ngoten Bapak Ibu, ajak anak berkomunikasi dengan baik, dengan kata-kata yang baik, ajak berdiskusi. Nanti ada cara-cara berdiskusi nanti disebut restitusi di belakang Bapak Ibu. Dan jangan sering memberikan hadiah yang berlebihan. Contohnya, nanti kamu tertib duduk manis, Bu Guru kasih uang 50.000 ya. Itu bisa dihindari Bapak Ibu, karena nanti kalau tidak diberi uang 50.000, anak itu nanti tidak akan bisa duduk dengan baik. Kemarin saya dikasih Butara 50, iki ra dikei ya wis, aku neng kantin ya. Itu contoh seperti itu. Terus hukuman Pak Angga push up 100 kali ya. Berarti anak tersebut dalam hatinya akan mengenang hukuman-hukuman tersebut Bapak Ibu. Jadi nanti langkah yang bagaimana yang seharusnya kita terapkan nanti di episode ini akan saya terangkan Bapak Ibu. Sudah ada 2, nanti akan saya tanyakan kembali. Budaya positif tadi ada 6, apa saja nanti bisa disebutkan. Yang pertama disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, next yang ketiga. Nah, ini Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Saya mau tanya dulu, Bu Rosi, dari kelima posisi Anda sebagai guru, mana yang sering Anda pakai, Bu? Ini enggak ada nilai, bebas nilai. Terserah satu aja ya boleh. Satu boleh. Pemantau ya. Bu Rosi sering menjadi pemantau dalam mendidik siswanya. Oke, yang bapak-bapak diwakili sama Pak Wahyu. Pak Wahyu dari 5 itu sering jadi apa Pak? Teman, Masya Allah ya. Yang cowok diwakili Pak Wahyu sebagai teman, yang ibu-ibu diwakili Bu Rosi sebagai pemantau. Oke Bapak Ibu, kita ternyata tidak terasa kalau saya itu sebelum mempelajari materi budaya positif, sebelum mempelajari nilai dan peran guru, saya juga sebagai seorang penghukum seringnya. Gak masuk Mas, telat dasi gak dipakai, yo silahkan sekojam, yuk menulis bahasa Inggris 2 lembar. Saya sebagai penghukum. Tetapi ternyata penghukum itu tidak baik. Setelah saya mempelajarinya, saya mengalihkan menjadi seorang manajer. Apa itu nanti manajer? Akan kita pelajari. Oke, pemantau. Pemantau boleh Bu Rosi. Pemantau itu pengamat Bapak Ibu. Intinya dalam pembelajaran, kok Aldi sering termenung atau tidur. Bu Rosi observasi. Kenapa Aldi kemarin tertidur? Kok Aldi ini seharusnya pakai OSIS, kok ini pakai ungu? Diamati sama Bu Rosi. Itu yang disebut pemantau. Contoh lagi, Andini kemarin nilainya 90, kok sekarang turun 70. Ada apa? Ini posisi pemantau. Lah teman, Pak Wahyu sering sebagai teman, itu berarti Pak Wahyu sering merangkul anaknya. Nah, sini cah bagus ya. Ada apa duduk sini sama Pak Wahyu ya. Itu berarti Masya Allah Pak Wahyu sebagai teman.
Oke ya Pak Wahyu. Ya, boleh Pak Wahyu, tapi dari kelima hal tersebut yang paling baik diterapkan, guru hendaknya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu manajer Bapak Ibu? Next. Ya. Oke, itu Bapak Ibu. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab akan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi akan permasalahannya sendiri. Setiap mengajar ada saja permasalahan. Setiap kita menangani siswa ada saja permasalahan. Tidak hanya guru ke murid. Bu Fitri mungkin juga selaku kurikulum ada masalah dengan stafnya. Saya selaku kesiswaan ada masalah dengan staf saya. Saya harus menjadi seorang manajer. Caranya saya akan mengajak bagaimana posisi manajer mengacu pada segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Ngoten Bapak Ibu, berarti manajer itu intinya membimbing, mengarahkan, membuat anak bisa duduk bersama untuk memecahkan masalah bagi dirinya sendiri. Contohnya kemarin ada siswa umpamanya yang merusak kursi. Tidak langsung dihukum Bapak Ibu. Yang merusak kursi siapa? Yang merusak kursi si B. Ya panggil si B Bapak Ibu sendiri, jangan bareng-bareng dan jangan terbiasa mempermalukan murid di depan umum. Ngoten Bapak Ibu, jangan membuat anak merasa sakit hati karena tidak akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Ya, ngoten Bapak Ibu, jadi yang merusak kursi lah yang diajak berdiskusi bersama. Itulah fungsi guru sebagai manajer. Next. Budaya positif dapat tercipta yang keempat dengan keyakinan sekolah atau kelas. Sekarang kita membuat keyakinan sekolah dulu Bapak Ibu. Nanti Ibu Fitri dan Pak Joko, karena ini hubungannya dengan komunitas guru, berarti yang membuat keyakinan sekolahnya. Bapak Ibu guru harus bagaimana, sikap yang harus dicerminkan, sikap budaya positifnya apa saja, dibuat runtutan Pak Joko. Tetapi tidak boleh dibuat Pak Joko secara sepihak, harus ditawarkan kepada semua Bapak Ibu guru, Pak Joko dan Bu Fitri, nanti bisa dikomunikasikan. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini saya mau mengajak Bapak Ibu sebagai murid lagi. Oke, kalau di kelas Bapak Ibu sudah mengajar, anaknya gaduh. Selain gaduh ada yang tidur di bawah. Kadang saya juga nyambi nge-zoom pun anak saya juga tidur di bawah, saya enggak lihat Bapak Ibu. Jadi maka dari itu kesepakatannya dibuat. Kita diskusi bersama, kira-kira pas pembelajarannya Pak Danang Dwi, kalian harus bagaimana? Ya, itu dibuat kesepakatan. Jadi tidak Pak Danang Dwi yang membuat, ditawarkan. Ya, kelas PPLGA di jamnya Pak Danang Dwi, kira-kira kalian mempunyai komitmen bagaimana? Ditulis bersama-sama. Seperti itu. Jadi itu bukan guru yang menentukan, kembalikan ke murid sendiri. Ngoten Bapak Ibu, itu adalah keyakinan sekolah atau kelas. Kalau guru bagaimana? Ya ditawarkan ke guru. Biar gurunya IPTEK itu menjadi guru yang berkualitas, yang bisa ditiru, dicontoh murid-muridnya dengan baik, anaknya juga tidak pada keluar di jam pembelajaran. Itu guru harus bagaimana Pak Joko dan Bu Fitri harus bisa memanajemen dengan baik. Jadi jangan disalahkan muridnya terus. Karena pada sejatinya murid itu butuh figur gurunya. Ngoten Bapak Ibu. Jadi pendidiknya bagaimana dulu, jangan melihat ke siswanya.
refleksi namanya Bapak Ibu. Setiap ada murid yang salah, kembalilah kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah baik sebagai pendidik? Apakah kita sudah baik sebagai wali kelas? Jangan menyalahkan murid kita. Berarti penanganan kita kurang tepat. Oh, solusi yang kita buat berarti belum benar, sehingga murid kita kenapa seperti itu. Kenapa kok sekarang anak kita sering keluar di jam pembelajaran? Ini nanti masuk evaluasi diri, refleksi diri kita. Oh, ternyata di kelas itu gak ada gurunya, makanya anak saya keluar. Oh, ternyata tidak diabsen sama gurunya, gurunya cuma ngajar, sekedar ngajar. Anaknya keliaran di kantin, di depan, gak dicari. Lah ini Bapak Ibu, kita mulai merefleksi di diri, memperbaiki pada diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain. Begitu Bapak Ibu, ini budaya positif. Pembelajarannya disiplin, keyakinan kelas yang kedua yang bisa disepakati mungkin bisa diberikan Bu Delia biar asik. Kelas dengan media pembelajaran seperti games dan ice breaking berbentuk pelajaran. Oke Bu Delia, tepuk tangan yang meriah. Oke Bu Delia membuat keyakinan kelas bersama muridnya harus ada game ice breaking dalam pembelajarannya. Boleh ini, boleh diterapkan ini yang sudah disebut keyakinan kesepakatan bersama. Lanjut, keyakinan kelas yang dibuat oleh Bu Fitria. Tadi kalau Pak Titus disiplin guru dan murid, Bu Delia ada game sama ice breaking. Kalau Bu Fitria saling menghormati antara guru dan siswa. ya, beri tepuk tangan dengan keyakinan Bu Fitri, yaitu saling menghormati guru dan murid. Berarti kalau sudah dibentuk harus saling menghormati ya. Kalau ada murid yang tidak menghargai teman, harus diingatkan, kembalikan kesepakatan awal. Ayo, kesepakatan awalnya apa Mas? Tidak boleh membulikan, ya saling menghargai. Kalau kok nyeletuk agak kasar ke gurunya, diingatkan dengan baik, tegur secara halus, rangkul anak kita, gunakan bahasa yang teduh karena anak tidak mungkin membangkang kepada kita kalau kita bahasanya itu halus. Anak akan semakin marah ketika kita membentak mereka, ketika kita mengeluarkan kata-kata kotor pada mereka. Anak dalam hati itu dendam sebenarnya. Itu nggak bisa dihilangkan, sampai lulus pasti akan mengenang nama kita. Dulu saya pernah diucapin ini sama Pak Titus, akan membekas sampai lulus, seperti itu contohnya. Oke Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas, nanti bisa dibuat bersama-sama. Next, number 5. 5 Bu, maaf. Pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Semua manusia punya 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Kalau 5 ini ada semua pada diri kita dan murid kita, hati kita enak dalam bekerja, dalam belajar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Setiap manusia harus punya kelangsungan hidup. Sandang, pangan, papan, itu terpenuhi dengan baik. Kita pun merasa puas, nyaman, belajar dengan baik, bekerja dengan baik. Kebutuhan yang pertama. Yang kedua, kebebasan. Setiap orang hidup itu juga perlu kebebasan, tidak terikat. Kalau diikat, sebenarnya dia punya sifat dalam hati yang tidak ikhlas, akan membangkang di belakangnya kalau diikat. Tetapi kalau ada kebebasan ruang waktu, oh saatnya aku ngegame, ya aku ngegame, tetapi ada batasan. Dunia anak tidak boleh dipungkiri. Kalau dunia HP ya memang dunianya HP kok Bapak Ibu. Nggak boleh kita HP kumpulkan, tidak boleh disentuh sama sekali. Ya itu nanti anak tetap akan menyelinap-nyelinap. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, boleh bawa HP, nanti ketika waktunya main-main, ketika pas tidak boleh main ya harus diletakkan. Ya, nanti dibuat kebebasannya, freedomnya disepakati bersama-sama sehingga tidak ada pembangkangan murid kita.
Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kita harus mencintai anak-anak kita Bapak Ibu dengan tulus. Kenapa? Kalau cinta itu sudah melekat, kasih sayang diberikan, rasa diterima, tidak ada intimidasi, anak yang maaf nggih, kurang baik mungkin fisiknya atau apanya, itu dikucilkan, dia tidak akan merasa terpenuhi kebutuhannya. Aku kok sama Bu itu dianaktirikan ya, kok aku sama Pak itu kok merasa disia-siakan ya, ya nggak akan berhasil pembelajarannya Bapak Ibu, karena kita sudah tidak menghargai anak dulu, kasih sayang kita tidak tercurah dengan baik. Nanti bisa refleksi bersama-sama Bapak Ibu. Oke, lanjut, kesenangan. Nah, kesenangan itu tidak hanya murid, Bapak Ibu wajib harus bahagia. Karena kalau bahagia bekerja pun juga enak Bapak Ibu. Ketika waktunya libur piknik ya piknik, itu kesenangan kita terpenuhi. Ketika kita pengen makan makanan kesukaan, itu juga masuk kesenangan Bapak Ibu. Beli baju yang kita sukai juga masuk hal kesenangan batin, lahir batin harus terpenuhi. Ngoten Bapak Ibu, ada kebutuhan, bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, kesenangan. Semua keempat itu terpenuhi, lanjut ke penguasaan atau power. Penguasaan atau power itu next, Bu Dina. Ya. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Kita masuk di penghujung Bapak Ibu. Penerapan segitiga restitusi. Apa itu? Guru berperan sebagai manajer dalam membantu siswa menyelesaikan masalah, yaitu dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ada 3 hal, ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa itu? Ya, menstabilkan identitas itu anak berbuat salah Bapak Ibu, tetapi sebagai guru yang baik kita tidak langsung kepiye to kowe dek iki kae? Oh, njikok to, kowe njikok iwak eneng kolam to. Nah, saiki kowe kudu ganti 3 kilo. Nah, itu tidak menstabilkan masalah. Kita memanggil anak tersebut dengan baik. Kemarin Bu Guru dengar kamu ngambil lele ya di kolam sekolah. Ya, Bu Guru tahu kok. Semua orang bisa berbuat kesalahan, tapi ada solusi untuk setiap permasalahan. Itu masuk menstabilkan identitas. Jadi netral ke Bapak Ibu. Jangan membuat anak terpojok, nanti tidak akan jujur. Kalau kita sudah merangkul halus, anak nanti akan sendirinya keluar Bapak Ibu. Oh kok ternyata aku berbuat seperti ini, kok Bundeng baik-baik ya sama aku. Ya, terus akhirnya dia akan menjujurkan hatinya kepada gurunya tersebut. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Setelah anak tadi kita stabilkan, kita ke pokok tindakan Bu. Bagaimana mencari solusinya? Nanti akan ada contoh-contohnya. Contohnya, kemarin kamu tidak mengikuti jamnya Bu Guru. Ya, kira-kira kemarin katanya ikut rapat OSIS. Nah, kira-kira apa akan rapat OSIS terus, Mbak? Nah, seperti itu masuk ke mulai ke validasi tindakan yang salah. Kita gali pelan-pelan, nanti anak yang akan mencari solusinya sendiri. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Setelah anak melanggar peraturan, tanyakan poin apa yang tidak kamu taati atau sepakati kemarin. Dengan begitu akan timbul interaksi antara guru dan siswa dengan baik Bapak Ibu. Tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa dipojokkan gurunya atau pimpinannya seperti itu. Tujuan dari penerapan segitiga restitusi adalah menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu. Nanti setelah restitusi ini kita praktekkan, kita akan tahu, oh iya ternyata. Mungkin bisa diberikan ke slide dulu Bu, lanjut Bu, habis itu ke video. Ya, oke Bapak Ibu, budaya positif ini ada hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ada hubungannya nilai dan peran guru penggerak, dan ada hubungannya dengan visi guru penggerak. Ini Bapak Ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka tujuan dari pendidikan nasional akan tercapai dengan baik.
Karena pendidikan sejatinya berpihak pada murid, menuntun dalam tumbuh kembangnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Berarti dalam mengajar sekarang zamannya sudah tidak didikte Bapak Ibu. Contohnya saya ngajar, anak duduk rapi, saya dikte Bapak Ibu, sudah tidak ada. Karena ini zamannya sudah bukan seperti itu. Ya ajarilah model yang sekarang. Oh, modelnya sekarang IT, TikTok, YouTube, main HP, game. Ya kita harus bisa masuk Bapak Ibu di dunia itu. Oh, anak suka TikTok kan, daripada untuk joget-joget saja, ya berikan tugas lewat TikTok. Yo, TikToknya dimanfaatkan dengan baik buat video. Seperti saya sudah lihat statusnya Bu Eri, Masya Allah nggih, sama Bu Isti sudah mempraktekkan menjadi guru yang berinovasi. Itulah yang disebut guru melek teknologi. Gitu Bapak Ibu, mungkin yang lain sebenarnya sudah, cuma tidak dipublish. Monggo dipublish, karena itu bukan sifat sombong, tapi menjadi contoh teman yang lainnya. Next Bu. Ya, nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru harus bisa memiliki nilai dan peran Bapak Ibu. Di dalamnya nilai-nilai tersebut berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif. Dari kelima ini kalau sudah dimiliki, insya Allah akan tercipta budaya positif yang baik. Oke Bu. Terakhir Bapak Ibu, hal yang diinginkan dalam perubahan, setiap guru harus mempunyai visi. Visi, setiap guru mengajar itu punya tujuan. Di kelas mau tak bawa seperti apa toh anakku nanti? Oh, saya menanamkan sikap budi pekerti yang baik. Selain itu saya harus mengajarkan anak saya selain ilmu saya dengan pembagian teknologi yang harus dikuasai. Itu berarti Bapak Ibu harus menyiapkan visi sehingga terciptalah pembelajaran yang diharapkan sesuai tujuan tersebut. Ya, itu tadi Bapak Ibu contoh dan paparan saya apa yang dimaksud budaya positif, nanti bisa dipraktekkan bersama-sama warga sekolah. Yang video bullying, yang ini dulu, video restitusi. Ini ada contoh video bagaimana menangani masalah siswa. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Selamat pagi Mas Andi. Pagi Bu. Iya, apa kabar? Baik Bu. Iya. Mas Andi tadi kan habis pembelajarannya Bu Guru. Terus Mas Andi tak ajak ke sini. Kira-kira tahu nggak kita mau membahas apa ini? Belum tahu itu. Belum tahu. Mas Andi sudah berapa kali telat jamnya Guru? 3 kali. 3 kali. Berarti Mas Andi hafal ya? Iya. Jam pembelajaran Guru Mas Andi selalu masuknya telat. Iya. Kalau boleh Guru tahu sebenarnya ada apa? Saya itu sering telat itu karena nggak sarapan gitu Bu. Nggak sarapan. Berarti Mas Andi kemana? Amin dulu Bu. Ke kantin. Sarapan dulu. Iya. Kenapa kok tidak sarapan di rumah? Karena bangunnya itu kesiangan. Kesiangan. Seharusnya kan Mas Andi tahu masuk sekolahnya pukul 7 toh. Pukul 7 berarti Mas Andi harusnya memanajemen waktu biar tidak kesiangan terus bisa sarapan gitu. Kira-kira Mas Andi punya solusi nggak? Apa menurut Mas Andi yang bisa Mas Andi lakukan? Saya besok mau bawa bekal dari rumah untuk dimakan di kelas belajarnya Bu Guru. Sebelum pembelajaran dimulai, Mas Andi sarapan dulu gitu ya? Iya. Terus nanti tidak mengganggu pelajaran, Mas Andi ke kantinnya tidak pas jam pembelajaran. Iya. Gitu ya Mas Andi. Iya. Ya, terus kira-kira apa lagi Mas punya ide apa lagi kira-kira? Sama besok saya usahain bangun pagi untuk sarapan di rumah dulu. Oh ya, kalau nggak bisa bawa bekal, makan di rumah ya. Supaya tidak terlambat, berarti bangunnya dibuat lebih pagi gitu. Iya, gitu. Itu komitmennya Mas Andi ya, yang menyepakati sendiri Mas Andi. Berarti kalau Mas Andi yang memutuskan seperti itu kan Mas Andi
punya tanggung jawab sendiri, bahwa itu kesepakatan yang dibuat Mas Andi sendiri, gitu ya. Berarti Mas Andi kemarin tidak melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat di kelas, no ya. Itu Bapak-bapak kira-kira kemarin berarti Mas Andi tidak melaksanakan keyakinan kelasnya. Itu bab ketertiban sama kedisiplinan. Iya, berarti untuk memperbaikinya lagi seperti kesepakatan yang sudah Mas Andi buat ya. Oke, begitu ya Mas Andi. Ya, terima kasih. Nanti Mas Andi bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya. Ya, silakan boleh mendengarkan ruangannya Bu Guru. Ya. Bapak Ibu, masih boleh diputar, dipelankan. Yang belum saya tanya tadi. Yang belum kebagian pertanyaan siapa ya? Bu Isti sudah, Bu Rosi sudah, Bu Eri tadi sudah? Belum? Ya, Bu Eri. Ada 3 nanti yang saya tanya. Bu Eri, tadi jenengan membayangkan ada permasalahan apa? Tolong dijelaskan solusinya bagaimana? Sesuai dengan yang baru saja terjadi hari ini, saya sudah memanggil satu siswa. Dia hari ini datang terlambat, tidak mengikuti pengajian. Pada saat itu ketika pengajian selesai, dia baru masuk dengan menenteng tasnya, kemudian masih berpakaian pakaian olahraga, pakaian pramuka, dengan kondisi yang bajunya di luar, kemudian tidak memakai hasduk, masih bertopi, dan dia baru masuk ke area sekolah itu setelah pengajian. Kemudian pada saat itu juga saya memanggil anak tersebut untuk mengikuti saya di ruangan saya. Kemudian saya menanyakan, saya duduk berdua karena hanya 1 orang. Saya menanyakan alasannya kenapa dia tidak mengikuti pengajian pada hari ini. Kemudian dia menjelaskan alasan kenapa dia tidak mengikuti pengajian hari ini. Kemudian anak tersebut pada dasarnya ketika dia masuk di sini itu banyak sekali masalah yang ia lakukan. Beberapa guru pun juga mungkin banyak yang komplain atau banyak yang mengeluh terhadap perilaku anak tersebut. Tetapi selama hampir 2 periode ini saya menjadi walinya, walaupun anak tersebut menurut beberapa guru itu anak yang bermasalah, tetapi di dalam kelas itu saya memilih dia menjadi seorang wakil ketua, karena saya yakin anak tersebut itu mempunyai kemampuan khusus, walaupun pada dasarnya ketika mungkin di beberapa guru anak tersebut bermasalah, mungkin ada masalah lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Nah, buktinya selama kurang lebih 2 periode ini saya menjadi walinya, dengan saya memberikan kepercayaan kepada anak tersebut, tidak secara langsung tetapi secara perlahan anak tersebut menjadi lebih tertata karena dia merasa dia punya sesuatu dan dihargai. Dia mungkin menganggap, kok saya yang banyak masalahnya seperti ini dipercaya untuk menjadi wakil ketua. Apakah nanti saya tidak akan menimbulkan masalah? Nah, dengan mungkin pemikiran-pemikiran seperti itu, dia menjadi bisa merefleksi diri. Oh, berarti ketika saya diberi amanah seperti ini, walaupun saya punya masalah, mungkin Bu Eri percaya kalau saya punya sisi positif. Mungkin itu yang hari ini saya lakukan. Saya kembali
mengingatkan dia kembali tentang tugasnya menjadi seorang wakil ketua kelas. Dengan hal yang dia lakukan hari ini, berarti dia nanti bisa merefleksi, oh misalkan kalau saya seperti ini, bagaimana nanti dengan teman-teman saya? Apakah iya saya seorang pemimpin yang seperti ini bisa membawa teman-teman saya ke hal yang positif? Nah, demikian hal yang ingin saya sampaikan mengenai apa yang sudah saya lakukan kepada anak didik saya hari ini tadi, baru saja pagi tadi saya lakukan. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bu Eri. Ya, intinya Bu Eri menghargai anak tersebut dengan memberikan kesempatan. Tetapi satu yang ingin saya tanyakan Bu Eri, solusi dari anak tadi telat tidak pengajian ketemu tidak Bu? Solusinya apa tadi? Ya, dia tadi tidak mengikuti pengajian karena dia tidak punya kuota, Ibu. Karena dia mau beli kuota tidak bisa karena dompetnya itu tertinggal di motor temannya. Tidak bisa, dia mau nebeng temennya. Kemudian karena dia tidak punya kuota, akhirnya kan tidak bisa. Gitu. Kemudian dia tadi nekat memakai motornya yang kondisinya mungkin kempes atau bagaimana bannya tadi. Kemudian dia melihat di sini sudah pengajian, akhirnya dia tadi berusaha untuk ke gerbang yang sebelah sini, tapi ternyata sudah ditutup. Kemudian dia akhirnya nongkrong di kantin depan itu, depan di parkiran bersama teman-temannya. Kemudian setelah selesai pengajian dia baru berani untuk masuk ke area sekolah. Satu lagi Bu Eri sudah bersama murid tersebut memberikan solusi biar besok selanjutnya tidak seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Ya, berarti solusinya tadi adalah besok ketika dia kan sebenarnya punya sepeda sendiri nggih Bu, punya sepeda sendiri. Ya tadi saya belum menyampaikan secara langsung ke anaknya, tetapi tadi saya sudah bilang kalau kamu sudah besar, kamu sudah tahu kalau misalkan hal seperti itu kan tidak baik. Nah, berarti besok ketika hal ini terjadi, kamu harus punya solusi sendiri. Kalau misalkan bannya bocor dan kamu tidak bisa, harusnya sebelumnya atau malamnya itu kamu harus sudah janjian dulu ke temannya. Seperti itu. Terima kasih Bu Eri. Oke Bapak Ibu, tadi Bu Eri tidak sengaja sudah melakukan tindakan 2, yaitu menstabilitaskan masalah, validasi tindakan. Validasi tindakannya hanya kurang solusi Bu, dan belum menanyakan keyakinan kelas. Tapi sudah sangat hebat sekali. Oke Bapak Ibu, satu lagi yang bapak-bapak selesai saya tutup. Yang mewakili staf kesiswaan saya. Monggo Pak Angga tadi. Ya, terima kasih. Untuk yang saya bayangkan tadi, beberapa hari yang lalu saya menemukan siswa yang bolos. Setelah saya tanya masalahnya apa, kok setiap hari bolos, ternyata dia itu latar belakang SDM-nya yang rendah. Setiap hari dia itu harus mencari rumput untuk ternaknya. Jadi dia itu membiayai pendidikannya itu lewat hewan ternaknya. Jadi ketika dia tidak bolos, artinya dia tidak bisa mencari pakan ternak. Dari situlah siswa itu menangis. Menangis karena apa? Dia itu hidup sendirian dengan kakaknya, bahkan orang tuanya sudah meninggal dan dia rindu dengan ibunya. Dengan keadaan seperti ini dia itu bingung. Saya harus bagaimana? Saya akan melanjutkan atau tidak, Pak? Maka dari itu saya harus membolos untuk mencari pakan ternak. Tetapi kalau saya sering bolos, saya salah. Salahnya apa, Mas? Saya tidak bisa meninggikan derajat orang tua. Jadi saya harus lebih baik, Pak. Saya tidak mau kalau seperti ini. Akhirnya dari situlah anak itu sendiri merubah metodenya. Yang awalnya membolos mencari pakan, dia itu mencari pakan ternaknya lebih pagi atau pulang sekolah demi merubah ekonominya.
Ngoten Ibu. Berarti ini ketiga restitusi sudah diterapkan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup pada pertemuan siang hari ini, diseminasi budaya positif. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu boleh melaksanakan sholat asar. Terima kasih. Ya, saya kembalikan Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Suparmi SPD atas materinya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang lain. Menginjak acara terakhir penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf ada salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita mulai membuat keyakinan kelas seperti yang udah Bu Guru sampaikan pertemuan lalu ya. Ya, kita mulai hari ini keyakinan kelas kita, apa yang harus kita lakukan nanti di kelas supaya pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan. Oke, apa saja yang bisa dibuat nanti? Silakan nanti bersama-sama kita tulis apa yang kalian inginkan di kelas kalian ini. Saya ingin seperti apa toh? Oh, saya ingin Bu, kedisiplinan diutamakan, datang tepat waktu Bu. Ya, silakan nanti tulis. Akan Bu Guru berikan nanti sticky note-nya. Yang cowok berwarna hijau, yang cewek berwarna pink ya. Ditulis kalian ingin apa aja, terserah. Dan nanti baru kita diskusikan bersama. Begitu anak-anak paham? Kita mulai ya. Oke, kita sudah. Satu, dua, tiga. Yang sudah mulai ditempel. Silakan. Stop, nggak boleh uyuan. Go gue bro, jangan bro. Siap dengan. Oke, sudah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Syabianiarti dari kelas 10 PPLGA. Di pembelajaran Bu Suparmi hari ini saya merasa sangat senang karena ada hal baru di dalam kelas kami, yaitu kita diajak Bu Suparmi untuk berdiskusi bersama-sama membuat keyakinan dalam pembelajaran tentang kejujuran, kedisiplinan, toleransi, dan sebagainya. Kesepakatan tersebut dibuat secara bersama-sama dan dilakukan bersama-sama pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Faisal Akbar dari kelas 11 PPLGA. Hari ini di pembelajaran Bu Suparmi, kami diajak untuk berdiskusi bersama untuk membuat kesepakatan kelas dari hal-hal yang harus dilakukan saat pembelajaran dan yang tidak boleh dilakukan di dalam pembelajaran. Sehingga dari itu kelas saya menjadi menyenangkan dan kondusif.